Selamat datang kembali di panduan siswa seri ke-5 mengenai bagaimana menjawab soal pilihan ganda, soal ulangan yang diberikan guru berupa pilihan ganda pada Google Classroom. Seperti biasa, kita buka Google Classroom ya. Nah, kemudian pastikan akunnya udah benar sehingga kelasnya muncul ya, kelasnya muncul seperti ini. Kita buka kelasnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke bagian classwork. Nah, di sini ada soal pidato persuasif ya. Kita akan coba menjawab soal-soal ini. Klik pada soal ini ya. Kemudian di sini ada soal petunjuknya dia. Petunjuk menjawab. Silahkan menjawab pertanyaan pada Google Form yang telah disediakan ya. Kemudian yang kedua, jawaban dapat satu atau lebih dari satu, dia dapat 2 atau 3 jawaban. Jadi sini ada soal yang jawabannya lebih dari satu gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai menekan tombol kirim, silahkan cek email untuk memastikan Anda telah mengirimkan jawaban. Nah, itu petunjuknya ya. Nah, kemudian kita klik yang ini ya, attachment ini ya, ada soal pidato persuasif. Klik pada gambar. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena tampilan seperti ini, kita harus login menggunakan akun akun siswa ya. Nah, akun siswanya tadi adalah ini ya, 8 digit ya. Nah, harus akun Anda, kalau nggak gitu soalnya tidak akan muncul. Oke, kita masukkan, kita masuk next. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, setelah muncul passwordnya, kita next. Nah, tunggu beberapa saat sampai form itu muncul. Nah, seperti inilah dia yang muncul ya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah pilih nama siswa ya. Jadi pastikan nih alamat email Anda dulu ya. Lihat di alamat di atas, karena nanti jawabannya akan, hasil rekam jawabannya akan dikirim ke sana ya. Kemudian kita pilih namanya misalkan ya. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, di sini kita akan mulai menjawab soal ulangan ya. Nah, pernyataan berikut yang dapat dikembangkan menjadi sebuah teks ekskluman gitu ya. Nah, jawabannya misalkan misalkan ini hati-hati gitu ya, misalkan jawabannya. Kemudian nah, ini yang kedua ada soal. Kalau soalnya seperti ini, artinya jawabannya lebih dari satu. Di sini petunjuknya jawabannya ada 2. Berikut ini merupakan 4 metode teks pidato persuasif, antara lain ya. Nah, jawabannya ada 2. Misalkan jawabannya ini dan ini gitu ya. Jadi bisa dicentang ya. Ini bisa jawabannya 4 juga ya, bisa jawabannya 3 ya, bisa jawaban 2, bisa jawabannya 1. Biasanya ini jawaban yang model seperti ini jawabannya lebih dari 1 ya. Nah, kemudian ada soal berikutnya, pidato persuasif bertujuan untuk misalkan ini ya, mempengaruhi pendengar, misalkan ya, jawabannya seperti itu. Nah, kemudian keinginan pendengar yang bersumber dari dalam hatinya disebut misalkan minat, misalkan itu ya. Nah, kemudian tujuan pidato adalah misalkan menghibur pendengar, kemudian memberikan informasi, meyakinkan pendengar. Ini jawabannya ada 3 ya, perhatikan ada jawabannya 3. Nah, itu kita sudah menjawab 5 soal yang diberikan oleh guru. Setelah selesai ya, yakin ini selesai. Kalau memang ada dirubah, silahkan dirubah gitu ya. Kalau mau berubah itu misalkan boleh dirubah. Nah, kalau sudah yakin selesai, maka tekan tombol kirim. Nah, kalau menekan tombol kirim, artinya siswa sudah
menyelesaikan soal yang diberikan, soal ulangan diberikan gurunya. Kalau mau melihat skor, silakan klik lihat skor. Misalkan muncul skor, ini skornya di atas muncul ya, 100 dari 100 ya. Nanti lihat ini aja, nah, mana jawabannya. Nah ini jawaban Anda gitu ya. Di total pun ini 100, Anda dapat 100 karena jawabannya benar semua gitu misalnya ya. Nah kemudian setelah ini selesai, kita kembali lagi ke Google Classroom tadi ya. Ini Classroom ya, buka Classroom-nya. Nah ini kan sudah selesai kita mengerjakan ya, kan sudah selesai ya, sudah selesai kita jawab. Jadi kita harus tetap juga tekan mark as done. Jadi kita sudah mengerjakan itu ya, mark as done. Di mark, klik nih sama seperti nanti mungkin serahkan atau tandai sudah dikerjakan gitu ya kalau di bahasa Indonesia ya. Kita klik mark as done atau tandai yang sudah dikerjakan, klik. Nah sampai di sini ya. Nah kalau model seperti ini ya, kemungkinan di unsubmit pun kita sudah bisa merubah jawabannya ya, karena sudah terekam di Google Form gitu ya. Nah demikian cara menjawab soal ya, soal yang opsional atau pilihan ganda ya, yang dibuat dari Google Form. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti ulangan.